Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Permaisuri segera mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada tubuh Ye Beijing. Ya, dia ada di sisimu, dan dia juga bisa memastikan keamanan. Lengan Ye Beijing bergetar begitu dia masuk, harga dirinya, saya tidak mengatakan untuk melindunginya. Oke, Anda bisa kembali ke alam lembah iblis abadi. Permaisuri melanjutkan kata-kata Ye Beijing, kamu penuh kebencian dan tercela. Wajah cantik Ye Beijing memerah, dan dia marah pada permaisuri pada sepatah kata pun, dan tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Apa yang Anda lakukan sekarang tidak berguna dan berburu harta karun, jadi apa yang harus Anda bayar untuk harimau? Bagaimana jika dia tergerak pada akhirnya? Permaisuri berkata perlahan, dia duduk di kursi, dan pelayan itu terus membuka file untuknya. Xiao Yan benar-benar siap untuk berbalik dan pergi. Kedua gadis itu mulai mengolok-oloknya lagi. Satu kesamaan adalah bahwa mereka hanyalah teman di hati Xiao Yan. Dan mereka belum memikirkan permaisuri ke arah istri atau keluarganya, dan masih ada sedikit perubahan haluan. Lagi pula, dia benar-benar terlepas dari Xiao Yan dan menyisihkan semua biaya. Xiao Yan merasa nyata, dan dia tidak memiliki kasih sayang untuk permaisuri, tetapi berterima kasih padanya, dia bisa datang ke hari ini, dan permaisuri mungkin telah membayar lebih banyak di belakangnya daripada yang dia bayangkan. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi dia keras hati, saya belum bisa membuatnya terkesan, jika Anda tidak membayar, Anda benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Permaisuri terus tertawa. Ngomong-ngomong, selain zona misterius Xiao Yan di mana Nanling Void muncul, zona misterius juga muncul di West Sea Void, dan zona misterius Xiao Yan memandang permaisuri dengan tatapan bingung, mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, itu baru saja muncul tiba-tiba, dan berisi semua jenis ciptaan langit dan bumi, yang merupakan pilihan para dewa, memicu lebih banyak persaingan, sehingga menginspirasi lebih banyak Tianjiao dan orang-orang kuat. Namun, kerugiannya juga jelas, itu akan menarik orang kuat dari dunia luar, dan mereka yang bisa datang ke dunia sensi bukanlah orang biasa. Permaisuri menjelaskan, dan ketika dia mendengar bahwa topik pembicaraan telah berubah, dia berbalik. Ada juga berita tentang kekuatan origin di sisi Void di Laut Barat. Jika itu adalah jiwa kehampaan, itu milik asal-usul jiwa. Jika bisa dibendung, itu akan sangat membahayakan kekuatan jiwa dan mengurangi peradangan. Mendengar ini, matanya tiba-tiba meledak dengan esensi yang aneh. Namun, mendengarkan apa yang dikatakan permaisuri, banyak orang kuat dari dunia lain juga bergabung. Tidak mudah untuk bersaing. Kekuatan jiwa Anda telah terjebak di Hellland selama beberapa waktu. Namun, zona misterius ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan masuk, setidaknya belum ada kabar siapa yang telah memperoleh kekuatan sumbernya. Either way, Anda harus keluar sesegera mungkin, jika tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Permaisuri berkata sambil menyambungkan catatan yang dia dapatkan di tangannya, dan kemudian menyerahkan gulungan penuh catatan itu kepada Xiao Yan. Jika aku benar, kamu akan memilih untuk pergi ke Void of the West Sea, kan? Begitu permaisuri mengangkat matanya dan tidak mengatakan apa-apa, pupil Xiao Yan melebar dengan keras, dan Beijing mengunci matanya pada Xiao Yan. Dia benar-benar menebak dengan benar, Ye Beijing juga tidak bisa dipercaya. Jika peringkat pertama dalam hal level pertempuran, Flame of Sacrifice memang pilihan pertama. Namun, sekarang kekuatan jiwa saya relatif lemah, dan saya memiliki jiwa ungu dari jiwa Void di tangan saya. Jika saya pergi ke area misterius Void di Laut Barat, kemungkinan untuk mendapatkan Void Soul lebih besar. Pada saat yang sama, itu mungkin bisa menembus kekuatan jiwaku ke alam virtual. Oleh karena itu, ide di hati saya memang pergi ke kekosongan Laut Barat. Xiao Yan Xuan akan mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, meskipun ini hanya satu dari setengah kemungkinan, tetapi pada gulungan gambar yang segera diserahkan permaisuri, itu sebenarnya adalah peta yang dia buat saat berbicara, jadi sebelum Xiao Yan datang ke sini, permaisuri sudah menghitung pilihan Xiao Yan. Perhitungan yang cerdas, Ye Beijing segera mengacungkan jempol kepada permaisuri. Permaisuri hanya tersenyum, dan tidak banyak bicara, dan dia tidak mengatakan bagaimana dia menebak pilihan Xiao Yan. Singkatnya, Xiao Yan dan Ye Beijing sama-sama menunjukkan keterkejutan.
Dalam perjalanan ini, Anda dapat membawa lebih banyak orang meskipun berbahaya, tetapi kakak laki-laki yang penuh ciptaan telah berangkat terlebih dahulu. Mereka akan berada di area misterius kekosongan Laut Barat, dan ketika Anda mengetahui situasi umumnya, maka permaisuri melanjutkan, mulut Ye Beijing terbuka lebih lebar, dan dia sepertinya mengerti mengapa dia bisa menjadi permaisuri. Benar-benar bisa melihat melalui langit, umumnya setelah memasuki area misterius dengan peta ini, itu akan memiliki efek aneh. Xiao Yan melihat pola yang terdiri dari lusinan potongan di depannya, yang tampak seperti rune, tetapi Xiao Yan tidak tahu apa yang diwakili oleh pola bendera itu. Namun, permaisuri berkata begitu, Xiao Yan dengan hati-hati menggulungnya dan memasukkannya ke dalam alam itu. Nanfu, terima kasih. Xiao Yan tidak memanggilnya permaisuri lagi, tetapi memanggil nama bendera. Bagi permaisuri, memanggil namanya lebih intim. Sudut mulut permaisuri sedikit naik, seolah-olah dia bisa bahagia ketika mendengar Xiao Yan memanggil namanya. Berhati-hatilah sepanjang jalan, permaisuri berbisik, melihat tatapan Xiao Yan juga lembut, sangat di bawah tatapan panas ini. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sebelum berbalik untuk pergi, menunggu, hampir melupakannya. Tepat ketika Xiao Yan hendak meninggalkan paviliun 1000 mesin, permaisuri tiba-tiba menghentikannya lagi. Xiao Yan berbalik, dan melihat bayangan putih, dari mana asalnya. Anjing Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambaikan bayangan putih. Dan dia mengguncang bayangan putih yang memantul. Xiao Yan hanya memusatkan pandangannya dan menatapnya. Seekor kelinci seputih salju menatapnya dengan gigi terbuka dan melihat kepala yang membuatnya merasa akrab, dan tiba-tiba membuatnya sakit kepala. Xiao Yan, yang tidak memiliki peringatan, berlutut di tanah dengan keras, menahan tangannya, dan kepalanya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Saya lupa orang penting apa yang bisa terjadi. Bagaimana saya bisa lupa? Xiao Yan, yang selalu rasional, telah jatuh ke dalam keadaan gila saat ini. Dia meraung dan bergetar liar, kepalanya, siapa kamu? Aku mengenalmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya merah. Saya kelinci Bingyun, dari alam sejati Suanyin. Kelinci itu berbicara, melihat aura Ye Beijing, yang telah kehilangan akal sehatnya, segera mengalihkan perhatiannya ke permaisuri untuk meminta bantuan, tetapi permaisuri juga mengerutkan kening, dan dia sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anda harus memikirkannya, dia tampaknya sangat tidak nyaman. Ye Beijing bingung di samping, dan permaisuri menggelengkan kepalanya perlahan. Dia adalah orang yang penuh kasih dan kebenaran, dan seseorang seharusnya menghapus kenangan yang seharusnya dia ingat. Berbicara tentang alam sejati Suanyin, Gu Zongsheng pernah pergi selalu dikenang, memiliki wajah merah di dalamnya, dan di dalamnya, dia sepertinya menyebut dirinya permaisuri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.